Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya Karen Hapotlingas. Saya akan memulai topik pertama kita hari ini dengan judul menanggapi perilaku siswa, sebuah pendekatan yang responsif. Oke, saya mulai Bapak Ibu sekalian. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Oke. Sebelum saya mulai, mungkin kita bertanya apa ya maksudnya pendekatan responsif gitu ya. Sebelum kita menjawabnya, saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa tujuan Anda, kita sebagai guru, saat menanggapi perilaku siswa kita di kelas? Dan juga apa pesan yang kita mau sampaikan ketika kita mau memberi respon kepada mereka? Apakah sekedar, oh kamu mengganggu, saya ini ada, saya harus mengajar dan tiba-tiba ada pengganggu, atau oh saya mau memberi yang terbaik buat kamu dan supaya kamu memperoleh manfaat dari kelas ini, atau ada alasan lain atau tujuan lain. Nah, untuk seorang guru responsif yang mengikuti pendekatan responsif, mereka punya 4 tujuan. Kita coba refleksi apakah kita memiliki 4 tujuan ini saat kita memberi respon kepada murid-murid kita di kelas gitu ya. Yang pertama, tujuannya adalah untuk membangun lingkungan kelas yang tenang, teratur, dan aman untuk pembelajaran. Di sini maksudnya fokusnya pembelajaran. Dan juga fokusnya bukan cuma tenang, bukan cuma teratur, dan bukan cuma aman. Jadi bisa kelasnya tenang, tapi semua murid rasanya takut. Atau bisa semua murid rasanya aman, bisa berlaku apa aja, tapi ternyata kelasnya tidak teratur. Begitu. Di sini 3 hal ini perlu begitu ya, bagi seorang guru responsif. Yang lain, seorang guru responsif memiliki tujuan untuk setiap anaknya mampu mengontrol dan mendisiplinkan diri. Jadi tanpa dia di kelas pun, mereka bisa mengontrol diri, bisa mendisiplinkan diri. Tujuan yang ketiga, supaya dapat mengajar tanggung jawab dan juga rasa demokrasi. Di sini guru yang responsif tidak takut kontrolnya diambil, karena bukan itu tujuannya. Tujuannya kamu bisa memilih, saya bisa memilih, kita sama-sama bertanggung jawab atas pilihan yang kita pilih. Begitu. Yang keempat, ini merupakan, saya bisa katakan, dasar dari supaya ketiga hal tadi dapat berjalan dengan baik, yaitu membangun hubungan yang sehat, bukan sekedar hubungan saja, tapi juga sehat. Dan di sini fokusnya guru dengan murid, dan juga murid dengan murid yang lain. Begitu. Kita coba cek kira-kira apakah ini 4 tujuan yang kita miliki saat kita sedang meresponi perilaku siswa di kelas. Coba kita telaah bersama-sama ya. Ini mungkin kadang saya juga suka lupa sih. Saya bacakan quote ini ya. Seringkali kita sebagai guru suka membeda-bedakan masalah akademik dengan masalah sosial dan perilaku. Contohnya, kalau murid saya tidak bisa kali-kalian, oh saya latih terus sampai bisa kali-kalian. Oh murid saya tidak hafal rumus, saya berlatih terus supaya supaya bisa hafal rumus. Atau mungkin main lempar atau dribble gitu ya, olahraga, saya latih terus. Tapi ketika mereka tidak bisa minta maaf, ya ini anak memang nakal nih, nggak bisa minta maaf. Atau ya ini anak memang nggak bisa bilang terima kasih. Padahal mungkin dia belum pernah tahu caranya minta maaf. Dia belum pernah tahu caranya berterima kasih. Dia belum pernah tahu caranya minta tolong. Dan ternyata itu juga sesuatu yang perlu dilatih, bukan cuma akademik. Tapi kadang kita sebagai guru suka lupa nih, ternyata nggak cuma perlu dilatih akademik, tapi juga perlu dilatih sosial dan perilakunya. Gitu. Kita mau sama-sama telah gitu ya. Nah, setelah kita coba telaah, kita mungkin memutuskan, oke, saya nih memang guru, mau jadi guru yang responsif. Atau memang saya guru yang responsif karena saya punya tujuan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, Jane dan Kelly dalam bukunya berkata, kalau misalnya kita sudah memiliki prinsip ini nih, kita mulai dapat membangun disiplin yang positif. Jadi dengan tujuan kita untuk dapat
keempat poin tadi, kita bisa bangun disiplin yang positif begitu. Ada 6 hal saat kita membangun. Yang pertama, saat kita mau melakukan disiplin di kelas, kita tahu kita ini mendorong siswa. Kita bisa mengencourage, mendorong siswa untuk dapat melakukan tindakan yang disiplin. Dan juga kita membangun disiplin kita berdasarkan rasa peduli kita. Ini tanggung jawab saya sebagai seorang guru, bukan cuma sekedar akademik, tapi juga perilaku. Yang ketiga, fokus saya bukan soal kamu nih berisik di kelas, kamu salah, kamu nggak dengerin saya, tapi solusinya apa? Oke, kamu nggak dengerin, kenapa ya kamu nggak bisa dengerin? Apa yang bisa saya lakuin ya? Begitu. Nah, yang ketiga, ketika membangun disiplin, kita sadar kita harus tegas dan baik dan tegas. Maksud di sini baik bukan permisif, kayak oke, kamu boleh lakuin apa aja di kelas, bukan. Tapi bukan juga kamu tidak boleh lakuin apapun di kelas, bukan. Tapi di sini ketegasan mengacu kepada perilaku kita dalam situasi konflik. Oke, kalau peraturannya A di kelas yang kita buat sama-sama A, ya kita lakuin. Kalau peraturannya B, kita lakuin B. Tapi di jalan ternyata susah nih murid. Oke, apa yang kurang? Gimana caranya ya supaya kita bisa coba? Bukan apapun yang terjadi harus A, apapun yang terjadi B. Nah, di situ lebih dominasi karena merasa kita yang di atas gitu ya. Di sini dikatakan baik dan juga tegas. Yang kelima, saat kita membangun disiplin yang positif, dasar yang penting kita harus ingat, seperti murid kita butuh waktu belajar kali-kalian, butuh waktu belajar bahasa, butuh waktu belajar kimia, biologi, begitu ya. Mereka juga butuh waktu dan latihan untuk belajar perilaku, gitu. Dan yang terakhir, seperti kita adalah seseorang yang bisa salah, saya bisa salah, murid saya pun bisa salah. Tapi fokusnya bukan saat kesalahan mereka, tapi apa yang kita lakukan setelah kesalahan itu terjadi. Apa menyerah, oh ya udah saya emang nggak bisa, oh emang kamu nggak bisa, atau oke, saat ini nggak bisa, caranya gimana ya? Seperti yang nomor 3 tadi, fokus pada solusi, begitu. Nah, ini prinsip-prinsipnya, dan kita sudah dengar tadi tujuannya, lalu prinsipnya saat ingin membangun disiplin. Nah, Jane dan Kelly juga berkata, dengan dasar ini, dengan prinsip ini, ayo kita coba deteksi apa sih yang terjadi di kelas, apa sih yang sebenarnya terjadi sama murid-murid kita. Mereka berkata, jadilah detektif di kelas Anda. Aduh, detektif tuh seperti apa ya? Mungkin kita bingung gitu maksudnya apa ya. Nah, di sini mungkin setiap tingkah laku yang murid kita lakukan di kelas ada penyebabnya, gitu ya. Nah, penyebabnya sebenarnya banyak. Cuman di sini saya coba sebutkan 4 begitu ya. Kita bisa tanyakan kepada mereka, bisa juga kita observasi, kita lihat kira-kira dari 4 ini kenapa ya dia begitu gitu ya. Yang pertama, mungkinkah kamu melakukan perilaku, kita tanya gitu ya pada murid kita lihat murid kita, mungkinkah kamu melakukan perilaku khusus ini untuk mendapatkan perhatianku? Jadi sebenarnya dia tuh butuh perhatian. Nah, caranya gimana kalau butuh perhatian? Kita nggak bisa terus kasih perhatian terus kan? Mungkin berarti kita perlu libatkan dia. Mungkin dia jadi leader di kelas, dia mungkin melakukan aktivitas penting di kelas, atau bahkan kita bisa menjanjikan, oke, setelah pertemuan ini saya akan ada waktu buat kamu. Atau mungkin memang kita berikan giliran di setiap anak, mereka kita beri waktu. Mungkin seperti tindakan ekstra begitu ya, tapi ini membantu ternyata di kelas nanti begitu. Tapi bisa juga, saya udah kasih waktu, tapi ternyata alasannya bukan ini. Alasannya mungkin yang kedua, mungkinkah Anda ingin menunjukkan kepada saya bahwa saya tidak dapat membuat Anda melakukan apa yang saya minta. Jadi mungkin kita perang kekuasaan nih, siapa yang lebih kuat, kamu atau saya gitu. Mereka ibu guru apa saya, bapak guru atau saya begitu. Nah, di sini kenapa ya dia mau melakukan itu? Mungkin dia merasa kalau saya berkuasa,
artinya saya dihargai. Kalau saya berkuasa, artinya saya diakui, dicintai. Mungkin itu bahasanya. Lalu apa yang harus kita hadapi dengan begini? Oh, kalau begitu kita katakan, oke, saya akui memang saya tidak bisa memaksa kamu. Tapi saya butuh bantuan kamu, karena anak seperti ini merasa penting ketika kita meminta bantuan mereka. Jadi saya tidak memaksa kamu, tapi saya butuh bantuan kamu supaya kelas dapat berjalan. Dan juga berikan pilihan-pilihan. Jadi tetap akhirnya keputusan di mereka, oh ya kalau saya melakukan ini, saya begini. Kalau saya melakukan ini, saya begini. Jadi dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Begitu. Atau mungkin yang ketiga, dia bukan ingin kontrol kok, dia juga bukan ingin perhatian. Tapi bisa saja, seperti saya bilang tadi, kita sebagai guru bisa salah. Mungkin ini yang terjadi. Mungkin Anda merasa terluka dan ingin membalasnya. Kita kadang mungkin ngomong sekali terus lupa gitu ya. Kadang itu mungkin saat itu murid-murid kita lagi sensitif gitu ya, terus kayak oh sakit hati. Atau mungkin sekedar kita kasih nilai, dan nilainya itu sangat mempengaruhi dia, dan dia rasa sakit hati. Oke, saya sakit hati di sini, saya mau balasnya di sini. Nah, bagaimana kalau itu terjadi? Ya kita juga sebagai manusia siap untuk, oke, saya salah, mungkin kamu salah, kita salah paham, solusinya gimana? Saya minta maaf, lalu selanjutnya bagaimana? Bisa juga dia butuh waktu untuk itu. Atau yang keempat, bukan ketiga hal ini, tapi bisa saja ini tentang dirinya. Mungkinkah Anda percaya bahwa Anda tidak dapat berhasil dan ingin dibiarkan sendiri? Jadi mungkin dia, ini pelajaran yang paling dia tidak suka. Jadi kalau misalnya saya berulah, saya bakal diusir nih, atau saya bakal dikirim ke kantor kepala sekolah, atau kalau di Zoom, saya bakal dikeluarin dari Zoom gitu ya. Akhirnya dia nggak belajar gitu. Jadi dia senang, padahal kita kira itu hukuman, padahal itu mungkin sesuatu yang dia nantikan. Lalu caranya bagaimana? Oke, kita bantu. Oke, kamu sebenarnya bisa, jadi kamu nggak perlu hindari pelajaran ini. Dan kalaupun kamu susah, oh saya kasih nih tugas bentuk lain, cara model lain, bantuan model lain yang mungkin bermanfaat gitu. Nah, ini slide saya harap nanti Bapak Ibu bisa baca. Saya nggak bisa sebutin semuanya begitu. Saya buat ini chart yang seperti detektif gitu ya. Kita lihat tujuan siswa seperti apa yang 4 tadi, mungkin bisa lebih dari itu sebenarnya. Nanti kan Bapak Ibu lebih tahu tentang anak Bapak Ibu begitu ya. Nah, setelah itu kita lihat ternyata apa sih tindakan kita yang ternyata mendorong sifat itu muncul, sikap itu muncul. Lalu kepercayaan salah apa? Kayak di sini bilang aku berharga dan penting kalau aku diperhatikan. Nah, itu mungkin kepercayaan yang salah. Apa nih kontribusi kita? Oh, ternyata kita sengaja, saya merasa bersalah kalau kamu tidak bahagia. Akhirnya saya bujuk kamu terus, karena itu sebenarnya rasa kita. Atau saya nggak mau kalah di kelas, dan ternyata itu yang memunculkan itu terus. Dan sebenarnya pesan apa yang mau disampaikan siswa? Dan di kolom bawah ini, respon yang proaktif, respon yang lebih responsif itu bagaimana? Gitu ya. Nah, ini saya kasih ada 2 contoh. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa gunakan ini untuk coba menjadi detektif di kelas. Kira-kira apa nih yang sebenarnya terjadi? Begitu. Nah, ketika kita mau jadi detektif nih, yang seperti yang tadi saya bilang, mungkin pengalaman perlu, tapi ada hal lain nih. Kita juga perlu membangun hubungan dengan murid. Kita perlu tahu murid kita, tapi murid kita juga perlu tahu kita siapa begitu. Kadang mereka karena nggak kenal atau merasa tidak, aduh saya nggak tahu guru saya, malah jadi mungkin akhirnya tidak mau mendengar kita gitu kan ya. Nah, mungkin sama-sama kita sudah tahu atau sudah pernah dengar ini begitu ya. Cuma saya mau coba ulang sedikit begitu tentang perkembangan, tahapan perkembangan gitu ya. Ada dari Piaget, dari moral, dan juga psikososial. Nah, saya mau fokuskan ke bagian psikososial. Kita tahu ya, kalau kita sendiri, setiap dalam perkembangan itu punya konflik yang kita hadapi, bahkan sejak bayi. Dari bayi, konfliknya adalah tentang kepercayaan dan ketidakpercayaan. Mama saya tahu nggak ya, waktu saya nangis tuh artinya mau minum susu. Waktu saya nangis tuh artinya mau ke WC. Waktu saya nangis tuh artinya saya mau tidur. Nah, di sini kalau ternyata orang tuanya bisa melakukan itu,
berarti rasa kepercayaan dia terhadap orang lain bisa bertumbuh. Tapi ketika itu gagal, maka dia akan timbul rasa tidak percaya. Nah, ini mungkin anak bahasa bayi, mungkin kita nggak punya murid bayi di kelas. Tapi ternyata tahap ini gagal dilalui anak ini, sehingga walaupun dia sudah SMA di kelas kita, dia masih tidak ada rasa percaya. Sama orang tuanya tidak percaya, bagaimana dia percaya sama kita? Lalu bagaimana nih? Oh, kita tahu oh, anak murid saya di kelas punya problem ini. Lalu apa yang saya bisa lakukan? Gitu. Atau mungkin yang kedua di saat masa otonomi, masa anak-anak awal. Dia mungkin otonomi saat dimana oke, saya mau coba sendiri. Ternyata di waktu di keluarganya dia bilang, oh kamu nggak bisa, kamu nggak bisa terus gitu ya. Akhirnya dia timbul rasa malu. Nah, mungkin anak kita di kelas, mungkin ini bukan anak kita di kelas, tapi kegagalan di fase ini ternyata terus ada dan mempengaruhi tingkah lakunya di kelas. Atau mungkin saat dia di usia bermain, dia saat mau inisiatif, sebelumnya ketika kita lihat ini di saat ini, di level ini tuh biasanya contohnya kita salah satu kita mengajarkan perilaku bisa melalui cerita. Oh, cerita ini tuh si Karen di cerita ini suka makan sayur. Oh, saya juga mau makan sayur. Dari cerita begitu ya. Nah, yang selanjutnya dari level usia bermain. Di sini dia mulai belajar untuk inisiatif. Tadi seperti saya bilang, mulai rasa mau sekarang yang level ketiga ya, tentang inisiatif. Dia mau inisiatif, mau melakukan sesuatu, saya mau bantu orang, ternyata orang tua bilang, enggak, salah, kamu salah. Akhirnya dia terus rasa bersalah. Mungkin rasa bersalah ini juga ada di kelas kita. Dan kita perlu perbaiki ini. Nah, untuk kita yang mengajar, ternyata ini kan sudah level sekolah nih ya. Nah, ini level kita di primary begitu, kindergarten gitu ya. Nah, ini kita bisa memberikan penjelasan. Makanya banyak yang nanya, kenapa ya saya? Karena penuh inisiatif. Jadi nanya, kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Nah, kita tinggal memberi penjelasan. Karena mereka memang butuh penjelasan itu. Gitu ya. Nah, yang keempat, industri. Di mana ini level yang mungkin sekarang guru-guru sudah mulai hadapin di kelas gitu ya. Mereka mau coba bikin ini, mau coba buat ini, mau coba buat ini. Kalau gagal, mereka akan rendah diri. Atau mereka akan menghindari pelajaran kita. Nah, di sini bukan cuma butuh penjelasan, mungkin mereka tahu, tapi butuh teladan juga. Oh, saya bukan cuma ngejelasin, tapi saya juga lakuin buat kamu. Oh, cara duduk diam tuh gimana? Cara bisa belajar dengan baik, cara bisa mendengarkan, cara bisa merespon dengan baik, guru juga lakukan itu. Bukan cuma menyuruh muridnya gitu kan. Nah, di sini butuh teladan gitu ya. Kalau yang selanjutnya mungkin kelas 12 umur 12 sampai ke atas SMP SMA, di sini mereka lihat ada dalam fase mencari identitas mereka, kebingungan peran, sehingga mau coba melawan, mau coba sebenarnya dia tahu apa yang sebenarnya harus dilakuin, tapi dia mau coba cek ombak gitu ya, gimana nih, bener nggak ya apa yang saya tahu gitu. Nah, di sini kita nggak cukup jadi teladan, karena sebenarnya mereka udah tahu dan mereka bisa lihat mana. Tapi mereka juga butuh mentor. Oh, walaupun saya tahu caranya, tapi saya belum tentu bisa lakuin. Karena itu saya butuh mentor. Nah, kita jadi mentor. Apakah kita sudah jadi mentor gitu? Dan hal ini tuh sama seperti Ki Hajar Dewantara bilang ya, Ingarso Sung Tulodot, Ing Madio Mangun Karso Tutwuri Handayani. Jadi teladan, jadi semangat, dan juga jadi pendorong. Apa kita sudah lakukan peran itu di kelas kita gitu ya. Dari zaman dulu kan kita sudah sering dengar semboyan ini, apa semboyan ini juga kita lakuin di kelas kita. Oke. Nah, ternyata bukan cuma sekedar perkembangan. Ternyata mungkin dalam perkembangan tidak ada konflik yang lewat. Mereka berhasil nih semuanya. Tapi mungkin mereka anak cerdas berbakat, tapi kita nggak tahu. Atau mungkin mereka memiliki kesulitan belajar yang tidak kelihatan, tapi ada, kita nggak sadar. Atau mungkin mereka punya masalah pemberian perhatian, ADHD, attention deficit gitu. Mereka tidak bisa, butuh waktu banyak untuk bergerak, atau harus nggak bisa diem terus gitu. Dan kita tidak memenuhi itu di kelas ternyata. Atau mereka mungkin ada di autism spectrum disorder yang kita nggak sadar mungkin. Atau mungkin mereka tidak memiliki keempat itu tapi ternyata lambat belajar.
butuh berkali-kali dan oh susah nih belajar, aku mau pergi aja dari kelas. Makanya melakukan perilaku yang kita nggak harapkan gitu. Atau mungkin mereka tidak punya kelima ini, tapi ada hal lain. Mereka mungkin punya kecerdasan majemuk yang kita tuh beda-beda. Jadi semua orang kita memiliki kecerdasan majemuk. Mungkin seperti saya orangnya sangat interpersonal gitu. Apapun oke kita diskusi. Tapi ternyata di kelas saya ada murid yang pusing banget kalau disuruh diskusi terus. Nah, kalau saya nggak sadar, mereka akan merasa lelah di kelas saya. Oh, mungkin ada waktunya mereka untuk sendiri. Saya harus sadar itu. Gimana caranya mereka nggak harus diskusi terus. Mereka harus lakuin yang lain. Atau saya sangat kinestetik, tapi ada murid saya yang gerak aja susah gitu. Jadi saya harus sadar itu juga. Karena itu mempengaruhi perilaku mereka. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan background ini membantu kita untuk menjadi detektif yang baik. Nah, setelah menjadi detektif yang baik, sekarang kita mau coba cek apa kita punya manajemen kelas yang baik juga untuk mensupport kita. Bagaimana kalau kita lihat manajemen kelas itu tuh ada 4 layer gitu ya. Yang pertama struktur ruangannya bagaimana, hiasannya bagaimana, cara duduknya bagaimana, itu struktur secara luar gitu ya. Tapi nggak cuma struktur nih, tapi ada batasan-batasan. Oh, saya maunya semua murid terserah aja. Walaupun kelihatannya enak gitu ya, terserah aja, tapi ternyata bagi murid itu terserah aja menakutkan karena mereka nggak tahu harus sampai di mana, guru harus sampai di mana bertindak begitu. Batasan sangat penting, seperti dimanapun ada peraturan gitu ya, mau baris ada peraturan, mau beli ada peraturan, apapun yang kita lakukan dalam hidup ada peraturan. Jadi nggak salah peraturan itu, bahkan itu menolong siswa. Jadi mungkin di semester yang akan datang kita bisa, kalau belum ada, kita bisa bikin prosedur, peraturan yang membantu siswa sebenarnya. Nah, yang ketiga, latihan. Jadi bukan cuma ada peraturannya, tapi juga ada latihannya untuk melaksanakan peraturan itu. Nah, ini perlu dibangun. Yang keempat, walaupun udah dilatih, ternyata masih ada loh yang nggak bisa. Nah, kalau begitu harus ada sistem cadangan. Gimana cara merespon yang benar? Gitu ya. Nah, saya mau hubungkan dengan operant conditioning, teori operant conditioning gitu ya. Ketika kita sedang melatih anak-anak kita yang tadi latih tanggung jawab gitu ya. Dan kita selalu bilang reinforcement, punishment, bahasanya atau kita gunakan sekarang konsekuensi. Nah, sekarang operant condition itu bilang kalau reinforcement, saya sih bilangnya itu penguat perilaku. Jadi tindakan positif kita, misalnya kita kasih hadiah, akhirnya dia dikuatkan perilakunya tetap menjadi baik. Atau negatif reinforcement, jadi maksudnya saya ambil, oh kamu suka ini, saya ambil. Kamu tidak suka ini, saya ambil. Nah, ketika contohnya, saya nggak suka dimarahin, oh akhirnya kamu tidak dimarahin. Itu artinya menghilangkan yang tidak disukai, dan ini tuh membantu mereka untuk bisa melakukan sesuatu yang positif yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Atau punishment. Kalau punishment itu, walaupun kita lebih pilih sebutnya konsekuensi, tapi fokusnya itu melemahkan perilaku. Contohnya, dia misalnya dia suka teriak-teriak, lalu kita kasih hukuman yang dia nggak suka. Misalnya nggak usah join di kelas misalnya, atau kamu harus melakukan apa begitu ya. Atau kalau negatif itu artinya kita menghilangkan atau mengambil yang dia sukai. Contohnya dia suka baca buku, oh kita nggak bolehin dia baca buku kalau dia teriak-teriak. Nah, itu bedanya sih ya jadi cuman kasih background aja. Nah, tapi penerapannya di kelas tuh bagaimana sih? Nah, yang pertama, contohnya misalnya begini, pastikan Anda mengapresiasi perilaku positif dengan cara yang dihargai oleh siswa. Jadi maksudnya ketika mereka sudah melakukan apa yang kita harapkan mereka lakuin, jangan dicuekin, jangan, oh ya memang harus begitu di kelas. Enggak, mungkin mereka nggak tahu harus begitu. Tapi ketika mereka melakukan itu, oh mereka tuh, oh dihargai nih. Tapi hati-hati, penghargaan kita bisa juga itu rasa malu mereka. Misalnya contohnya, ketika mereka, apalagi kelas besar ya, misalnya dipuji itu di depan kelas, mereka merasa malu. Jadi akhirnya aku nggak mau lah melakukan tindakan mendengarkan guru lagi karena aku dipuji di depan kelas, terus aku jadi malu.
Nah, berarti itu bukan apresiasi perilaku positif yang dia mau. Kita cari apresiasinya yang lain, mungkin cuma di tap aja, atau mungkin dengan cara lain, atau mungkin dikasih kertas dengan pesan, jadi nggak ada yang tahu, misalnya begitu. Jadi kita sebagai guru perlu kenal murid kita sehingga kita bisa tahu apresiasi apa yang mereka sebenarnya cocok gitu. Yang kedua, dan itu selalu dilakukan secara contohnya ini, ketika siswa menangani materi baru atau mencoba keterampilan sosial yang baru ini, dia diberi apresiasinya tuh terus-terusan gitu loh. Jadi ketika sudah berhasil langsung terus, contohnya misalnya harus buka Zoom tepat waktu, setiap buka Zoom tepat waktu harus dapat poin 1 misalnya. Nah, setiap kali mereka Zoom lebih awal dapat 1 poin misalnya, atau masuk kelas lebih awal dapat poin begitu ya. Nah, itu terus dilakukan. Tapi ketika sudah lama, ternyata sebulan ini berhasil loh. Oke, sekarang saya ubah ya. Setiap sudah seminggu datang tepat waktu, baru dikasih 2 poin. Setelah 1 minggu, 2 poin. Jadi berkala, dari yang terus-terusan, berkala sampai sudah jadi kebiasaan mereka. Nah, yang ketiga, sediakan waktu bebas. Nah, ini saya suka diprotes kadang sama mahasiswa saya gitu ya. Bilang ini, sediakan waktu bebas dan gunakan sebagai alat untuk manajemen waktu. Maksudnya gini, kita kasih mereka contohnya, ini tergantung ya, kalau misalnya kelas kecil, mungkin setiap ganti pelajaran dikasih waktu 10 menit, misalnya gitu. Kalau sudah SD, mungkin di hari itu di jam terakhir 10 menit. Kalau SMP SMA mungkin seminggu sekali 30 menit atau sebulan sekali 1 jam begitu. Mahasiswa saya suka bilang, kalau gitu saya kan kejar pelajaran takutnya nggak keburu dong gitu. Terus saya suka bilang begini, kalau kita nih nggak punya, contoh ya, kita nggak punya waktu bebas. Terus saya selalu bilang, ya jangan berisik ya, jangan begini, jangan begini, berhenti. Saya ada interupsi terus di kelas, kalau kita gabungin, jumlahnya juga 30 menit. Apa nggak kita pakai nih 30 menit buat jadi waktu bebas, tapi di kelas nggak ada interupsi. Memang butuh proses sih, tapi bisa juga cara, saya selalu bilang, poin terakhirnya, berikan pilihan yang terbatas. Jadi waktu bebasnya bukan bebas sebebas-bebasnya. Mungkin kita bisa fokus kalau yang pilihan kegiatan yang kita berikan ini tetap berhubungan dengan pelajaran. Juga atau berhubungan misalnya kalau kelas besar tentang sharing atau tentang manajemen diri yang berhubungan sama perilaku. Karena kita seperti yang saya bilang sebelumnya, jangan menganaktirikan perilaku dibanding dengan akademik. Kalau kita mau latih akademik, kita juga latih perilaku begitu. Jadi mungkin ini investasi, kita kasih 30 menit dari seluruh pembelajaran kita berikan, tapi ini ternyata sangat penting. Saat ini kita bisa kasih jeda teladan, bisa juga lagi diskusi, bisa juga sebagai mentor mungkin di momen-momen ini begitu. Nah, yang keempat, gunakan tanda atau isyarat. Jadi kadang kan kalau kita harus datengin murid tuh butuh waktu ya, kayak diingetin setiap kita di depan terus ke belakang tuh butuh waktu. Jadi kalau kita punya isyarat, misalnya setiap kali saya begini, setiap saya melihat kamu, kamu tahu itu artinya apa. Nah, tapi harus dilatih juga isyarat ini. Kadang saya udah liatin berkali-kali, mereka belum ngerti, ya artinya nggak berguna gitu ya. Tapi ini membantu supaya kita nggak muter-muter gitu ya di kelas, atau kita teriak-teriak terus di kelas gitu ya. Ada cara mungkin dengan gunakan tanda dan isyarat. Yang terakhir yang penting, kita mau memberikan reinforcement ini nggak cuma untuk murid yang baik, tapi buat seluruh di kelas. Nggak cuman, ini saya selalu ingetnya nih yang ini karena dia nurut. Nggak, kita berikan ini semua. Kita kasih pujian untuk semua, hak istimewa semua, penghargaan untuk semua, begitu. Oke, mungkin ini setelah ini ada bilang, setelah kita tadi kan reinforcement-nya, sekarang kita mau
apa sih yang kita perlu latih kepada murid kita tentang sosial? Kan tadi tentang perkalian, pembagian kita kasih. Nah, sekarang gimana keterampilan sosial? Mungkin pertama, ajari pesan saya. Maksudnya apa? Mungkin mereka nggak tahu perasaan mereka. Jadi ketika berantem daripada mukul misalnya, ajarin, oh ketika kita stres, ketika kamu lagi stres, ingat tarik nafas, lalu kamu jelaskan apa yang terjadi. Oh, saya merasa sedih saat kamu cuekin saya. Dan saya berharap kamu tidak cuekin saya. Atau saya merasa terganggu saat kamu main-mainin kaki. Saya berharap kamu berhenti. Begitu. Jadi dia juga tahu apa yang masalahnya terjadi. Ciptakan waktu diskusi kelas, lalu juga ajarkan tahap-tahap memecahkan masalah. Mereka mungkin nggak tahu. Caranya mungkin abaikan pertama, lalu kedua bicarakan. Yang ketiga, setuju dengan solusi yang diambil. Lalu kalau sudah tidak bisa nih, saya nggak bisa melakukan lagi, jangan lupa panggil guru gitu. Mungkin mereka nggak tahu tahap ini, langsung aja mau mukul. Padahal mungkin ada tahap yang mereka bisa diajarkan gitu ya. Nah yang terakhir, walaupun mereka mungkin sudah dilatih, ternyata masih muncul di kelas. Tetap nggak apa-apa kita kasih konsekuensi, tapi pastikan konsekuensi kita logis. Maksudnya gimana? Itu relevan, ada hubungannya. Jangan datang karena telat, kamu lari 100 kali. Apa hubungannya telat sama lari gitu? Dan realistis 100 kali itu banyak banget. Itu bisa nggak dilakukan siswa? Yang ketiga, apakah itu menghargai siswa atau cuma buat bikin malu misalnya? Tapi ada yang kita pikir, iya kalau dia malu dia nggak ulang lagi. Bisa iya, bisa juga dia jatuhnya jadi mungkin sakit hati begitu ya. Nah contoh-contoh konsekuensi logis nanti mungkin ini cuma garis besarnya aja. Kalau kamu rusak, kamu yang perbaiki. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan kehilangan hak istimewa. Tapi gimana caranya? Ya kasih dulu hak istimewanya, baru bisa kehilangan kan gitu. Yang ketiga, memang mungkin waktu mereka break, istirahat. Oke, memang aku udah nggak sanggup lagi. Aku harus sendiri misalnya. Tapi hati-hati, jangan terlalu sering beri waktu time out atau keluar kelas, karena mungkin ini yang mereka cari. Tapi yang paling penting dari semuanya, selalu siap dengan kemungkinan terbaik yang siswa akan lakukan di kelas, tapi siap juga dengan kemungkinan terburuk yang siswa akan lakukan di kelas. Tapi kalau itu muncul, jangan lupa selalu siap untuk mencoba lagi, dan coba lagi, dan coba lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Karen, luar biasa ya, luar biasa materinya, sangat memotivasi, menginspirasi, membekali kami para peserta hadirin yang berbahagia malam hari ini. Bapak Ibu guru hebat itu, tercengang-cengang itu, wow materinya luar biasa ya Bu Karen ya. Terima kasih. Untuk nanti kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin langsung aja dilanjut, kita sambut pemateri kita yang kedua, Ibu Karen Angelin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mondang, suara saya terdengar jelas? Ya, jelas. Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman saya sekalian, para pendidik gitu ya. Dan terima kasih kepada Ibu Karen, biasanya saya panggilnya Kak Karen gitu, atas semua penjabarannya dan materinya. Saya senang sekali. Kenapa? Karena tugas saya jadi lebih sedikit. Maksudnya adalah setelah semua sudah dijabarkan, nah sekarang saya akan lebih fokus membahas apa yang bisa kita lakukan dari penjabaran itu gitu ya. Memang saya akan ulang beberapa, sedikit saya akan ulang dan lebih tekankan lagi itu tapi kali ini saya akan lebih banyak bahas untuk kelas-kelas kecil dari TK, mungkin SD yang masih kecil, tapi mungkin bisa dilakukan juga, mungkin bisa dilakukan juga dari yang SMP SMA kalau memang masih cocok gitu. Nah, kenapa? Karena memang saya kalau tadi dijelaskan saya memang lebih banyak mengajarnya di TK gitu ya. Nah, oke. Ya. Nah, jadi hari ini saya akan lebih banyak membahas tentang pendekatan responsif di TK dan SD. Teori-teorinya sekali lagi yang tadi sudah dijabarkan oleh Ibu Karen, yang satunya lagi, nah itu harus tetap ada ya di pikiran kita, karena itulah yang menjadi dasar dari apa yang akan saya bahas gitu. Oke.
Nah, saya akan menjelaskan dalam sesi saya ini, saya akan menjelaskan beberapa prinsip saja atau bukan hanya prinsip ya, mungkin seperti bisa dibilang prinsip, bisa dibilang trik atau cara, boleh terserah Bapak Ibu mau sebutnya bagaimana gitu ya. Saya akan sebutkan 8 saja beserta beberapa contohnya mungkin ya. Yang pertama adalah karena ini kita tadi sudah dibahas ya, kita bahwa ini adalah pendekatan responsif. Jadi setelah Bapak Ibu merencanakan semua pembelajarannya, Bapak Ibu berusaha mengenal muridnya, berusaha tahu bahwa setiap murid itu punya kebutuhan yang berbeda atau tipe orangnya juga berbeda, baik di TK, SD, SMP, SMA itu akan selalu terjadi gitu ya. Kita punya murid yang berbeda-beda. Dan ini adalah ketika mereka sudah melakukan tindakan gitu ya, atau sebelum apa saja yang harus kita lakukan untuk mencegah supaya tidak ada tindakan-tindakan yang tidak diinginkan itu terjadi gitu ya, atau lebih seperti kita ingin supaya mereka melakukan hal yang baik, mudahnya begitu ya, karena ini untuk TK dan SD, hal yang baik atau hal yang seharusnya atau hal yang kita ingin mereka lakukan gitu. Yang pertama yang penting adalah relasi. Tadi juga sudah disampaikan bahwa relasi itu harus dibangun. Relasi itu harus dibangun sejak awal, tapi ketika kita sudah punya relasi yang baik, ya tidak dibiarkan, tapi terus-menerus dibangun. Nah, relasi ini sangat penting. Mengapa? Karena ketika kita kenal, dan mereka percaya, mereka sudah kenal kita, mereka percaya kita, lebih mudah untuk kita mendisiplinkan murid kita. Bukan seperti kayak kita tiba-tiba orang asing, lalu ketika mereka melakukan suatu kesalahan, tiba-tiba kita mendisiplinkan. Mereka tidak akan bisa terima, meskipun anak TK dan SD, mereka pun tidak akan suka begitu. Tapi ketika kita punya relasi, bukan hanya mudah mendisiplinkannya, pendisiplinan sebenarnya tidak ada yang mudah ya, tapi lebih enak untuk mendisiplinkan, tapi juga mereka pun mengenal kita dan mengenal ekspektasi kita. Misalnya, oh Ibu Karen ini atau Bapak guru saya ini nggak suka loh kalau saya melakukan ini. Karena ada relasi, jadi mereka tahu gurunya nih suka dan tidak sukanya terhadap apa sih gitu ya. Bukan cuma makanan dan minuman kesukaan gitu ya, tapi tindakan apa yang guru saya ini nggak suka kalau saya lakukan. Nah, setelah relasi itu terbangun, nah inilah itu seperti tindakan pencegahan gitu ya. Jadi karena relasinya baik, kita mencegah supaya anak-anak tidak melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan gitu ya. Nah, pencegahan kedua adalah dengan memberikan kepada mereka kepercayaan dan memberikan kepada mereka pilihan-pilihan atau ini anak-anak yang bahkan yang kalau SMP SMA kita tahu bahwa mereka bisa memilih ya, tapi yang SD, yang TK, bisakah mereka memilih? Nah, ini khusus yang pilihan semu ini khusus untuk anak yang kecil ya. Kenapa? Karena anak kecil itu pilihan semu maksudnya mereka nggak terlalu ngeh kalau sebenarnya itu bukan pilihan gitu ya. Jadi maksudnya pilihan semu adalah seperti ini. Ini merupakan tindakan yang pencegahan preventif, itu pencegahan gitu ya. Dan anak-anak kecil itu, semua anak lah, semua orang itu suka ketika mereka punya kemampuan atau punya hak untuk memilih. Sepertinya mereka punya kuasa. Tadi sudah disebut juga ya. Mereka kalau punya kuasa tuh mereka senang. Nah, tapi kalau anak-anak TK, kadang-kadang kan mereka belum bisa cukup matang untuk mempertimbangkan pilihan A atau pilihan B gitu ya, mana yang lebih baik. Nah, pilihan semu inilah yang bisa kita lakukan. Ini contohnya. Ya, suaranya terganggu, nggak kedengaran? Halo, Bu Karen? Halo? Ya, halo, maaf, suaranya terganggu. Oke, maaf ya Bapak Ibu, apakah suaranya masih terganggu? Ya, sudah. Oke, saya ulang ya. Mungkin tadi sampai di sini. Ya, saya lagi di Jawa Timur di kampung halaman saya. Jadi
tidak seperti saya ketika di Tangerang gitu. Kadang di sini sinyal sedikit kabur terbawa angin gitu ya. Nah, oke, jadi untuk anak TK mereka suka sekali dengan mereka juga mau gitu seperti orang besar, seperti anak gede gitu yang dikasih pilihan. Nah, pilihan semu ini kita perlu berikan supaya mereka merasa bahwa mereka masih boleh memilih, tapi kita pilihan semu ini bukan kita menipu ya, bukan, tapi lebih kayak ke kita membantu mereka untuk tetap ada di jalur yang seharusnya. Contoh ini tadi yang waktunya makan, mereka nggak mau makan, maunya main terus. Tiap pergi makan, kabur, maunya main, maunya main. Nah, kita bukan memberikan kepada mereka pilihan mau makan atau main. Pasti mereka pilih mau main. Itu bukan pilihan yang seharusnya kita berikan. Tapi pilihan semu adalah kesannya seperti pilihan, tapi sebenarnya mereka akan tetap harus melakukan satu ini dulu yang kita ingin mereka lakukan. Contohnya, kita kan mau mereka makan dulu baru main. Nah, jadi kita kasih pilihannya gini, setelah makan mau main apa? Mau main balok kah? Mau main masak-masakan? Atau mau main ke taman? Nah, kan buat anak itu, aku boleh milih mau main apa. Padahal mereka harus makan dulu gitu kan. Jadi setelah makan, nah kurang lebih pilihan-pilihan semu tuh seperti itu. Atau di rumah mungkin misalnya bapak ibu yang punya anak kecil, anaknya nggak mau tidur deh, misalnya masih perlu tidur siang, nggak mau tidur siang, maunya lagi main atau mau meskipun suka baca buku tapi kadang-kadang perlu tidur siang gitu. Nah, jadi nanti dibilang, oke, setelah tidur siang mau main apa gitu. Jadi sebenarnya buat mereka, ini saya boleh milih nih, padahal iya benar mereka milih, tapi mereka harus melakukan hal yang pertama itu tadi. Oke, selanjutnya, nah saya ini kembali ke yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Karen gitu ya, bahwa konsekuensi logis itu pun yang relevan, realistis, dan menghargai anak, bisa nggak dilakukan di anak TK dan SD? Coba Bapak Ibu, kalau misalnya yang kameranya menyala, kalau menurut Bapak Ibu bisa dilakukan di anak TK dan SD, tunjukkan jempolnya, kalau nggak bisa, jempolnya ke bawah gitu. Kalau Bapak Ibu yang tidak menyalakan kamera tidak apa-apa, mungkin bisa reaction. Kalau bisa pakai jempol, kalau nggak bisa pakai hati. Kenapa pakai hati ya? Cuman ya karena pilihannya nggak banyak. Gitu ya. Oke, beberapa menunjukkan jempolnya. Bisa, benar sekali Bapak Ibu ya. Jadi konsekuensi logis ini bisa dilakukan di anak TK dan SD. TK sekecil apapun bisa. Kenapa? Karena sebenarnya anak-anak ini mengerti. Kalau mereka melakukan sebuah, bukan kesalahan karena ketidaktahuan ya. Kalau kesalahan karena ketidaktahuan itu berbeda. Kita harus kasih tahu. Tapi kesalahan yang mereka memang sengaja, mereka memilih untuk melakukan A dibanding B yang kita minta. Nah, konsekuensi logis ini bisa kita lakukan. Yang tadi contohnya misalnya yang, kalau kamu rusak, kamu yang perbaiki. Atau misalnya kamu yang berantakin, kamu yang beresin. Nah, salah satu contoh termudah adalah ketika anak-anak selesai bermain, mereka harus diminta untuk berberes. Karena mereka itu juga selain itu mengajarkan kepada mereka tanggung jawab gitu ya, tapi mereka tahu semua ketika kamu buka ini main, kamu bereskan. Kenapa? Nanti besok itu logis kan ya, relevan, kamu harus bereskan. Dan tapi harus realistis. Salah satu contoh maksudnya realistis adalah jangan dikasih mainan satu kontainer besar gitu, Lego kecil-kecil tapi satu kontainer besar. Mereka bisa tuang. Nah, nanti selesai main nggak bisa beres-beresnya gitu ya. Jadi kalau ngasih mainan harus realistis juga gitu. Ya dalam kontainer-kontainer kecil, kalau sudah selesai beda ya. Ini saya ngomongin anak TK. Kalau sudah anaknya SMP ya harus bisa, kan ada cara lain, disapu atau di apa gitu. Tapi kalau anak TK harus sesuai juga dengan yang kira-kira mereka bisa bereskan gitu. Nah, ketika mereka diminta bereskan itu realistis. Kenapa? Dan relevan. Kenapa? Besok kamu biar bisa main lagi, nggak bingung ada di situ gitu kan. Dan sekali lagi jangan mempermalukan gitu, jangan bikin anaknya malu.
jangan bikin anaknya jadi malah mutung kalau bahasa Jawanya, atau mogok, nggak mau main lagi, atau nggak mau melakukan itu lagi gitu ya. Nah, prinsip keempat adalah konsisten. Jadi kekonsistenan ini adalah konsisten dalam melakukan semuanya, dalam melakukan peraturan kelas kita harus konsisten supaya anaknya nggak bingung, dalam melakukan apresiasi dan pendisiplinan pun harus konsisten. Konsistennya ketika memang ini perlu diapresiasi, ya harus diapresiasi, jangan bolong gitu ya, jangan dilewatin. Ketika perlu didisiplin, harus didisiplin juga. Jangan sampai konsisten ini juga artinya berimbang. Jadi jangan sampai anak hanya menerima apresiasi tapi tidak pernah didisiplin, atau kebalikannya, hanya didisiplin terus tapi tidak pernah diapresiasi. Jadi konsisten ini juga membantu kita untuk tetap berimbang gitu, dan juga untuk tetap memberikan konsekuensi yang logis. Kenapa? Karena begini, biasanya kalau kita tidak konsisten, berarti kita kasih misalnya pendisiplinan, itu berdasarkan mood kita, berdasarkan ya suka-suka kita lagi kesel hari itu, misalnya di rumah tadi masak telurnya gosong gitu, terus ke sekolah gitu ya, terus di sekolah anak-anak berisik atau apa, udah kamu ngapain gitu ya, yang tidak logis akhirnya. Kenapa? Karena kita tidak konsisten. Ketika kita konsisten, itu kan biasanya berulang ya, anaknya rame misalnya, atau anaknya ya, walaupun menurut saya kalau TK rame wajar ya, cuman maksudnya misalnya mereka pukul-pukulan sama temennya, mereka lempar barang, itu kan akan berulang. Nah, ketika kita konsisten, itu berarti sama gitu. Ketika 2 minggu lalu ada si anak A melempar barang ke temennya, kita kasih konsekuensi A. Minggu ini si anak B melempar barang ke temennya, kita nggak kasih konsekuensi C, tapi kita tetap kasih konsekuensi yang satu, yang A, yang sama. Itu kenapa perlu konsisten, supaya tetap logis gitu ya, tidak berdasarkan mood gurunya gitu. Lagi seneng nggak dikasih pendisiplinan, mumpung ibu senang gitu. Lagi kesel anaknya baru salah dikit, langsung marah. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi prinsipnya harus konsisten gitu ya. Nah, dan terutama untuk anak kecil, anak TK atau anak yang kecil ya, harus dilakukan segera gitu ya, tidak ditunda, kecuali kalau ada alat visual untuk pengingatnya. Misalnya, ada perjanjian di kelas, setiap anak di kelas kalau setiap hari melakukan apa, misalnya, kita nabung ya, kayak nabung pom-pom atau nabung bola pingpong. Kalau ini toplesnya penuh, nanti di akhir minggu kita sekelas mainnya lebih lama, misalnya dari 15 menit jadi 30 menit. Itu kan ada pengingat visual, anak-anak bisa ingat. Nah, tapi kalau ini yang individu, harus dilakukan segera. Anaknya melakukan sesuatu yang baik, apresiasinya kapan? Saat itu atau nanti pas pulang sekolah? Harus saat itu. Kalau nanti pas sudah pulang sekolah, ada anak yang ingat, ada anak yang lupa. Ini dari apa juga, kenapa tiba-tiba guru saya gini gitu ya. Nah, terutama pendisiplinan gitu ya. Jangan sampai anaknya melakukan kesalahan saat itu, masih jam 8.30 melakukan kesalahan. Diapresiasinya nanti pulang sekolah jam 11, udah lupa. Jadi anaknya bingung, ini kenapa saya disiplinkan gitu, kenapa saya kayak dalam tanda kutip dihukum, saya perasaan nggak ngapa-ngapain, padahal tadi 8:30 gitu, udah lupa anaknya gitu ya, mereka main udah lupa, tadi itu udah kayak kapan tahu udah kayak tahun lalu kali gitu ya. Nah, jadi harus dilakukan segera gitu, supaya nggak lupa, kita nggak lupa, anaknya nggak lupa. Nah, ini prinsip 5, jangan sampai kita harus bedakan antara apresiasi atau menyogok. Nah, yang harus kita lakukan adalah apresiasi, bukan menyogok. Apresiasi itu ketika anak melakukan sesuatu yang baik, langsung diapresiasi, gitu ya. Kalau menyogok itu, ayo, gitu ya. Ini kalau contoh, ayo kalau makannya habis nanti saya kasih hadiah, atau ayo kalau apa, saya kasih apa, gitu. Ayo, gitu. Nah, bedakan antara apresiasi dan menyogok. Mungkin ada hal-hal yang menyerempet agak di tengah-tengah, misalnya kayak perjanjian gitu. Kalau kalian yang kayak poin tadi, saya pun masih gunakan gitu, tapi itu sudah menjadi kesepakatan di awal, gitu ya. Misalnya, kesepakatan di awal, kalau kalian melakukan, misalnya kalau kalian masuk gitu ya di awal gitu ya, kalau setiap kalian masuk Zoom on time, atau misalnya ini kalau anak gede ya, kalau masuk Zoom-nya tepat waktu, kalian dapat poin 1. Tapi kan nggak setiap hari Bapak Ibu ingetin kayak, besok masuk Zoom tepat waktu ya, saya kasih 1 gitu. Besok
setiap hari kayak gitu kan enggak gitu ya. Itu di awal dan mereka sudah tahu. Nah, itu bukan menyogok gitu. Menyogok itu yang tiap kali mau lakukan diingetin gitu. Ayo kamu ngelakuin, kamu tak kasih ini loh. Saya nanti kasih ini kalau kamu melakukan ini. Itu menyogok. Jangan ya Bapak Ibu gitu. Karena kenapa nggak boleh yang menyogok? Karena nanti kalau tidak ada sogokannya tidak akan dilakukan gitu ya. Jadi tidak bisa. Nah, prinsip keenam adalah tidak perlu sesuatu yang wah. Nah, coba Bapak Ibu, ini kan sudah mulai malam ya. Mungkin terutama yang di daerah Indonesia Timur mulai malam. Jadi coba kita sama-sama supaya agak renggang sedikit mukanya gitu ya. Kita sama-sama baca ini. Tidak perlu sesuatu yang wah. Nah, bagian wahnya Bapak Ibu terserah gitu ya, mau wahnya kayak gimana yang paling wah gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Tidak perlu sesuatu yang wah. Oke, nah asik nih. Ini pasti dulu guru-guru TK nih, Ibu Mondan dan Ibu Karen. Oh ya, jelas. Gitu ya. Nah, jadi tidak perlu sesuatu yang wah untuk mengapresiasi murid kita. Hal-hal sederhana tadi juga sudah disebut. Terutama ada sebenarnya saya mau bahas sedikit itu bahasa kasih. Ini semua anak itu bahasa kasih itu maksudnya mereka sukanya apa? Yang tadi kalau bahasanya Ibu Karen itu ini agak lucu ya saya bilang Ibu Karen karena saya kayak memanggil diri saya sendiri gitu karena maksudnya Ibu Karen Hap waktu Lingas itu ya tadi hal apa yang dihargai anak. Nah, itu sebenarnya yang mereka suka. Nah, jadi mungkin ada berapa anak itu dengan tepukan itu sudah oke gitu. Maksudnya mereka sudah senang gitu ya. Dikasih jempol sudah senang, dikasih tepuk tangan sudah senang, ditepuk gini doang sudah senang gitu ya. Atau kalau anak kecil ya diginiin sudah senang gitu. Nah, kalau untuk orang tua karena kalau guru lebih baik jangan ya. Kalau untuk orang tua kan anaknya sendiri boleh dipeluk, boleh dicium, tidak selalu harus dikasih hadiah gitu ya. Tiap kali anaknya ranking gitu kan seringannya gitu ya dulu modelnya walaupun saya jarang sih maksudnya kayak teman-teman saya tahu kayak kalau ranking masuk 3 besar gitu ya nanti dapat apalah mainan apa sepatu atau apa gitu ya. Kalau orang tua saya lebih kayak ke oh ya memang sekolah butuh sepatu ya nanti diberikan sepatu gitu ya. Nah salah satu contoh adalah sorakan. Nah ini sorakan ini coba saya stop lebih baik saya selesaikan nanti sorakannya saya taruh di belakang ya. Saya akan ajarkan beberapa gitu. Nah, sorakan ini nggak pakai modal, gitu. Maksudnya nggak harus beli, nggak harus apa, bisa langsung saat itu juga. Nah, 7 prinsipnya adalah anak ini bisa mengerti dan bisa diajak diskusi. Anak TK pun bisa, gitu ya, bisa. Mereka itu mengerti dan yang perlu diperhatikan hanya pemilihan katanya gitu ya, perlunya hanya singkat, padat dan jelas gitu. Contohnya misalnya anak pukul temannya. Kalau anak pukul temannya tidak perlu kayak coba ini ibu pukul, sakit nggak gitu. Sakit kan? Jangan pukul ya. Nah, itu juga tidak menghargai anak. Kenapa? Karena dia dipukul balik gitu kan. Lah, ini ibu gitu ya, ini bu guru atau bapak guru, saya nggak boleh pukul. Barusan kok saya dipukul kan itu membuat anak bingung gitu ya. Cuman anak itu sudah tahu bahwa dipukul itu sakit. Pasti dalam hidupnya yang misalnya baru 3 tahun atau 4 tahun, meskipun itu mereka sudah pernah tahu rasanya sakit. Jadi mereka pun tahu gitu bahwa dipukul sakit. Nah, mereka pun bisa diajak berbicara tentang itu. Dan salah satu yang perlu contoh adalah misalnya ini anak-anak ini diajak diskusi pun itu mereka itu kadang-kadang mereka berusaha apa ya kayak mengalihkan perhatian gitu. Itu berarti mereka pun bisa diajak berpikir kan gitu. Jadi mereka mengerti dan bisa diajak diskusi. Nah, satu kunci adalah kalau untuk anak yang kecil sekali, untuk kita mengingatkan mereka melakukan sesuatu itu tidak dengan menggunakan kata negatif. Maksudnya kata negatif adalah jangan pukul, jangan lempar mainan, jangan buang makanan. Kenapa? Kalau pakai kata-kata itu, yang mereka ingat anak kecil kan, coba Bapak Ibu ajarin anak kecil ngomong, pasti yang ditiru suku kata belakang kan. Nah, karena mereka cuma ingat yang belakang. Nah, ketika kita bilang jangan pukul ya, yang mereka ingat tuh pukul gitu ya. Nah, jadi mereka malah keinginan memukulnya makin lebih gitu. Nah, jadi kita harus positifnya. Oh, kalau anaknya suka mukul, harus sayang sama temennya ya, harus lembut ya, seperti itu. Nah, prinsip yang terakhir adalah
pisahkan gitu. Ketika anak melakukan hal yang tidak baik, pisahkan dari sumbernya. Contoh, anak bertengkar dengan temannya, pisahkan gitu ya. Anak misalnya dia nggak bertengkar dengan temennya, tapi dia ganggu-ganggu, suka ganggu temennya gitu. Nah, biasanya saya punya satu kursi di belakang, bukan untuk menghukum ya, tapi karena anak itu perlu dipisahkan, harus ada kodenya. Nah, duduknya di situ dipisahkan gitu ya. Tidak menyakiti, anak duduk kan tidak, saya nggak kasih duri di kursinya, jadi tidak menyakiti anaknya, cuman perlu dipisahkan. Nanti ketika kamu sudah siap bergabung dengan temanmu, kamu boleh balik gitu. Misalnya anak nangis ya, bukan karena sakit, bukan karena sedih, saya selalu bilang anak cewek, anak cowok, kecil besar boleh nangis. Kalau sakit dan kalau sedih. Selebihnya pakai ngomong aja gitu. Saya selalu ngomong gitu ya ke anak yang kecil sekalipun. Jadi atau karena dia hanya mencari perhatian, itu biasanya kalau anaknya menangis ya, yang sampai guling-guling misalnya di lantai, ya saya taruh aja, geser dia ke tempat yang aman, dia mau di situ, terserah, saya abaikan. Kenapa? Karena saya tahu dia bukan menangis karena sedih, dia bukan menangis karena sakit misalnya gitu ya. Nah, contohnya itu. Nah, jadi berbeda anak, berbeda waktu dan tempat itu berbeda caranya Bapak Ibu, dan cara-caranya Bapak Ibu kita jangan bosan untuk terus cari caranya gitu ya, karena caranya ini akan ada lagi gitu ya. Nah, karena saya sudah selesai dengan presentasi saya. Seperti yang saya tadi janjikan, saya akan mengajarkan dua aja. Ini adalah sorakan, kalau bahasa Inggrisnya cheer gitu ya. Ini bisa digunakan untuk mengapresiasi. Biasanya setelah ada anak yang bercerita gitu, saya apresiasi. Nah, saya ajarkan dua. Ini yang pertama adalah sorakannya ini namanya petasan, bukan petasan, salah, kembang api. Kembang api gitu ya, kembang api. Ini sorakan kembang api. Jadi karena Bapak Ibu sudah mendengarkan dengan baik hari ini, kita mau kasih sorakan buat semuanya. Sorakan kembang api itu gini, kita nyalain dulu kembang apinya, coba digosok-gosok sampai panas gitu ya. Kalau api kan panas ya, gosok-gosok. Nah, kembang api kan ada apinya, terus dia naik nih. Shhh. Di atas, bener? Ada bunyinya gitu kan. Lalu di atas dia, boom. Terus kita lihat tuh, wah. Oke, nah itu sorakan kembang api. Lagi ya, kita nyalakan kembang apinya. Terus udah siap naik ke atas nih. Shhh. Boom. Wah, itu sorakan kembang api. Ya, jadi nggak ada modalnya, cuman gitu doang. Nggak lama, cepet banget kan. Nah, itu bisa dilakukan. Oh ya, nggak cuma yang tepuk tangan kan. Atau good job gitu. Terus, nah ini macam-macam. Yang terakhir, kita bisa kasih, ini namanya looking good, cantik atau cakep lah gitu ya. Jadi kalau yang cowok nanti boleh gini, yang cewek boleh kayak ngerapihin rambut gitu ya. Kalau yang cowok mau gini boleh, tapi kalau di Zoom gini nggak kelihatan ya, gini aja, gini yang cowok, yang cewek kayak ngerapihin rambut. Nah, jadi itu kayak kita lagi berkaca terus kelihatan cakep gitu ya. Jadi kan cakep, kayak kalau lagi lawak kan gitu. Oh, cakep. Nah, ini kurang lebih gitulah. Nah, kita bikin kayak cermin. Cermin kotak ya. Looking good. Nah, kalau bahasanya mau diganti boleh gitu ya. Sekali lagi. Looking good gitu ya Bapak Ibu. Jadi terima kasih semuanya. Semoga yang saya bagikan tadi berguna, dan terus jangan bosan untuk mencari cara yang lain, nanti boleh dibagikan ya. Lain kali saya mau mendengarkan juga. Terima kasih.